kecaman-kecaman yang sebelumnya sudah ada kan sudah banyak tuh pemukim ilegal Yahudi itu yang demo ke Netanyahu untuk segera hentikan karena kami sudah tidak sanggup, sekolah-sekolah lumpuh, perusahaan-perusahaan sudah banyak yang kolab. Sekarang dengan ada serangan Iran semakin besar lagi tuh tekanan-tekanan dari mereka untuk memaksa si Netanyahu. Apalagi jumlah korban jiwa kan semakin parah itu di Israel itu. Itu sosok itu banyak gitu. Tekan-tekan ini yang akhirnya kan ya kita yakini akan menghentikan perang ini. Ini kan selat yang sangat strategis. Ya, jalur perdagangan tuh selama ini memang ya kalau dari wilayah Persia, dari wilayah Iran sampai di sekitar Timur Tengah kan sangat bergantung pada Selat Hormuz itu kan. Kalau ini dieksklusifkan oleh Iran, ya sudah. Ekonomi Amerika yang sedang ambruk makin ambruk. Ekonomi Barat yang lagi kolaps semakin kolaps. Iran bisa nyandra dong itu sebenarnya. Ya, disitulah bargaining pointnya Iran itu. Jadi mereka punya hitung-hitungan, tidak hanya hitung-hitungan militer, tapi hitung-hitungan politik dan hitung-hitungan ekonomi dalam perang ini. Dan sekali lagi Iran ini ya karena mereka juga negara ini ya, yang namanya teokrasi ya, negara yang berbasis agama. Jadi mereka itu memiliki intima bahasa itu atau fanatisme yang kuat. Dan mereka itu nggak takut. Kayak orang Gaza lah. Bagi mereka mati itu sebuah kemuliaan. Oh, mirip-mirip juga iya, memang sama seperti itu. Dan itu yang ada di akidah orang-orang Syiah ya. Ya meskipun ya antara Sunni Syiah banyak beberapa perbedaan, tapi masalah mati syahid itu satu. Orang Syiah pun sangat menyebutkan mati syahid. Oh, jadi kalau di situ sama gitu. Ketika meninggal dalam perang ada syahid juga bagi iya pasti. Syiah ya. Nah, kalau sampai Supreme Leader Khamenei ini kemudian tereksekusi, mungkin nggak jadi kemarahan besar ini? Ya, itu yang saya juga sempat simpulkan bahwa perlawanan yang pondasinya itu adalah keagamaan, itu nggak akan bisa dihentikan dengan sekedar memotong kepalanya. Kayak yang terjadi di Gaza misalnya kan. Udah berapa tuh pemimpinnya yang meninggal? Tapi perlawanan masih terus berlangsung sama. Bagi Iran seperti itu kan. Ya. Ketika pimpinan mereka suatu hari terbunuh, ini hanya akan menjadi pecut yang akan semangat, menambah semangat dan menambah energi masyarakat di sana untuk melakukan serangan balas yang lebih kuat. Ya sebenarnya juga dia nggak ganggu siapa sih sebenarnya. Enggak. Yang justru ganggu itu kan si setannya Yahoo sebenarnya. Iya. Dan dunia udah tahu lagi yang keruknya dia. Kenapa nggak langsung aja sih? Core problemnya tuh di situ gitu. Kenapa nggak ya? Maksudnya sepakat. Udahlah ini aja nih cabutnya daripada kita ekonominya berantakan kan begitu kan? Misalnya pikir. Trump ini kan ekonomis ya, businessman. Kalau ngomongin perang terus kan pasti biaya keluar gitu kan. Kalau dia mau langsung simpel aja, udahlah ganti aja lah Netanyahu-nya. Jangan salah loh. Informasi bahwa Gedung Putih sedang menyiapkan Perdana Menteri baru untuk Israel itu sudah sejak 2023 itu saya sudah baca itu ketika saya masih di Gaza. Ketika saya sedang terjebak di genosida ini, saya kan ikutin terus Al Jazeera itu. Itu ada beberapa statement ya dari Gedung Putih bahwa bocoran-bocoran dari bisik-bisik tetangga gitu ya bahasanya yang sampai ke Al Jazeera, Gedung Putih sedang menyiapkan pengganti Netanyahu dari 2023. Udah ada sebenarnya? Sudah dipersiapkan oleh mereka. Jadi si Netanyahu ini lebih seperti anjing yang lepas gitu loh. Anjing piaraan yang menjadi liar dan brutal yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh Barat sendiri. Banyak statement mereka yang kontradiktif kan. Ketika masa-masa Joe Biden ketika dia ketemu dengan Netanyahu, apa dia bilang? Udahlah jangan terlalu nyerang sipil lah, jangan terlalu bunuh sipil. Itu kata Joe Biden kan. Apa jawaban Netanyahu? Apa? Ente juga waktu nyerang kita Amerika waktu nyerang Jepang juga kan sipil yang diserang. Jadi ditantang gitu oleh Netanyahu. Ya itu viral tuh percakapan seperti itu. Paham gak? Jadi banyak sekali kontradiksi. Menjustifikasi dong. Ya. Jadi memang si Netanyahu ini berontak. Ya nggak mau, pokoknya kalau gua harus kalah, kalian juga harus kalah. Gitu loh. Oh, kalau gua jatuh lu jatuh gitu. Ya. Jadi dia nggak mau jatuh sendirian. Jadi secara opini merugikan sebenarnya. Ya, sangat merugikan sekali.
Wah, jadi memang apakah ini memang gara-gara memang dari pembicara-pembicara sebelumnya kalau memang dia sengaja melakukan ini agar kursi kepresidenan nggak pindah? Bukan ke presiden, ke perdana menteri. Perdana menteri nggak pindah. Ya. Konflik internal politik Israel tuh benar-benar kacau. Kacau sekali, dan hari ini Israel sendiri bisa kapanpun dikudeta oleh warganya. Dan lagi-lagi ini bukan bahasa baru, ini bahasa sejak 2023 ya. Semakin kesini ya semakin besar kemungkinan ini. Nah, kalau bahasanya media-media Arab itu ya Netanyahu sedang mencari pegangan yang dia kan tenggelam dalam perang yang dia buat, dan dia gak bisa mendapat pegangan, bahkan jerami pun dia tarik-tarik gitu. Terus dia sekarang lagi narik jerami nih. Dengan dia menyerang Iran, dia lagi narik jerami berupa Amerika, Inggris gitu kan. Mereka sering menyandra. Dan apakah Amerika akan membantu Israel memerangi Iran? Ini bukan pertanyaan yang harus kita tanyakan sebetulnya, tapi pertanyaannya kapan? Kalau apakah itu sudah pasti. Amerika di satu titik dia pasti akan membantu Israel secara teknologi, bahkan mungkin secara militer langsung ya. Tapi pertanyaannya adalah kapan itu yang jadi pertanyaan sekarang. Kapannya itu yang ya lagi berusaha diraba-raba oleh para analis politik Timur Tengah. Kalau pandangan antum, mungkin nggak Iran dapat support dari negara sekitar? Bukan mungkin, nggak mungkin, itu sudah pasti. Jadi kan siapa yang paling kemungkinan untuk berada ikut serta? Jangankan kemungkinan, orang Cina aja udah ngirim 2 pesawatnya dengan membawa roket-roket bersayapnya itu. Cina kan sudah mengirimkan atau mensuplai. Putin, Rusia juga ini kan bagian dari blok mereka. Jadi Rusia, Cina, Korea Utara ini kan bukan hal baru. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang selama ini memang sudah muak dengan monopolinya Amerika dan hegemoni Barat. Ya otomatis hubungan kuat yang terbangun selama ini antara Rusia, Iran, kemudian Cina, kemudian Korea Utara, ini nggak akan menjadi hubungan yang sia-sia dong. Ngapain mereka selama ini mengadakan latihan militer gabungan misalnya kan, yang membuka hubungan diplomatik, hubungan militer, kalau bukan untuk momen seperti ini. Oh, ini eventnya justru ya, dari latihan-latihan kemarin ini eventnya nih. Kalau sampai harus dipakai ya maksudnya. Tinggal pencet triggernya aja kan gitu. Nah, saya juga dengar katanya memang internal Iran juga ada konflik katanya. Di semua negara pasti ada konflik internal. Semua negara, nggak ada yang terlepas. Kadang-kadang kayak begini-begini dimanfaatkan untuk kemudian menggulingkan kekuasaan gitu kan. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Menguatkan. Di banyak kasus Gaza misalnya sempat ada perseteruan antara faksi-faksi perlawanan atau faksi-faksi politik di Gaza. Tapi ketika terpecah perang lawan Israel, hilang semua itu. Perpecahan di situ. Mereka fokus pada musuh yang satu. Dan itu yang kemungkinan besar terjadi dan sedang terjadi di Iran. Terlepas dari konflik-konflik internal, ya mereka punya harga diri juga dong. Oh, mereka mau kesampingkan dulu konfliknya. Dan banyak terjadi bukan hanya di Iran, jadi di negara-negara manapun seperti itu biasanya kan. Mereka akan melihat musuh bersama dulu. Ya. Adapun komentarnya apa namanya itu Mas'ud ya, Pezeshkian itu ketika mendengar statementnya Netanyahu kan buat statement tuh, wahai orang-orang Iran yang saya yakin masih ada di antara kalian yang masih berpikir waras gitu ya, saatnya menggulingkan pemerintahan ya itu ya mullah gitu ya, Khamenei ya, kami akan memberikan istilahnya kesejahteraan untuk kalian, kita akan bahu-membahu. Ya. Nah, dibalasnya itu oleh media Iran sendiri apa? Ketika Israel ini membawa misalnya isu-isu masalah kebebasan wanita gitu kan, kemudian juga kebebasan berpendapat, kemudian juga mensejahterakan posisi di Iran. Lihat saja apa yang dilakukan Netanyahu di Gaza. Ya, perempuan-perempuan dihabisi, ya dibunuhi. Apa yang kalian harapkan dari orang seperti ini ingin membantu perempuan-perempuan di Iran mencapai kebebasasannya? Ya sekarang bahasa-bahasa itu udah nggak lagi laku. Tahun-tahun itu nggak laku, nggak dilihat. Udah sering bohong mereka ya. Ingat waktu zaman revolusi Arab dulu sama Sultan Utsmani kan, mereka mau diberikan wilayah masing-masing, nggak taunya cuma bancakannya Inggris sama Prancis kan. Nah ini ada berita update nih saya.
Katanya putra mahkota Iran serukan perlawanan untuk menggulingkan Ali Khamenei. Baru aja keluar nih. Putra mahkota Iran serukan perlawanan untuk menggulingkan Ali Khamenei. Ini berarti udah mulai ada nih konflik internal. Ya, bisa jadi. Tapi kalau kita lihat bukan sekarang dong sebetulnya. Ini ajakan sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1979 ya, revolusi Iran tuh. Sejak saat itu ini statement yang selalu disampaikan oleh putra mahkota, yang artinya kan ini kan Pahlavi dulu itu kan ya, yang di Iran tuh yang berpemimpin tuh ya, Pahlavi itu. Ini bukan usaha baru. Dan ya nggak kaget juga kalau Israel bermain di situ. Memang sejak awal kan si putra mahkota ini sering bolak-balik Israel. Dia punya hubungan baik, anak-anak Pahlavi itu punya hubungan baik dengan Israel. Dan hari ini ya itu momen buat dia. Tapi kan kita tidak menjadikan narasi politisi atau elit politik ini sebagai standar barometer kan. Kita mendengarkan suara-suara mayoritas di bawah situ. Ya. Nah kalau sekarang ini juga ada berita update, katanya di bawah rumah sakit itu ada pangkalan militer. Kalau kita di sebelahnya tadi kan. Ternyata di rumah sakit apa tadi namanya? Soroka itu di bawahnya ada pangkalan militer, markas militer. Di bawahnya ditemukan. Nah ini kan berarti dia memang human shield banget nih. Iya. Gitu. Ini bukan berita baru loh. Ini dari tanggal 14 Januari sudah terekspos loh berita ini. Bukan yang sebelumnya diekspos tuh sebelahnya ya? Enggak, kalau yang sebelah itu yang kemarin. Kemarin itu ketika rumah sakit Soroka rusak, ya baru ketahuan memang target Iran itu adalah bangunan sebelahnya yang merupakan bangunan elit intel Israel yang berdampingan dengan Soroka. Tapi untuk pangkalan militer tuh memang sejak tanggal 14 Juni ketika sudah mulai banyak orang-orang yang ngumpet di bawah rumah sakit itu kan terlihat pangkalan militernya itu. Dan itu sudah viral juga berita itu sebetulnya. Jadi memang bukan hanya di Soroka ya. Di hampir di rumah sakit Israel tuh di bawahnya tuh ada pangkalan militer. Berarti mereka yang punya konsep human shield beneran. Iya, memang selama ini mereka. Dan selama ini emang siapa yang mengikat warga Palestina, warga Gaza di depan tank-tank bajanya itu? Kan mereka selama ini. Iya. Selama ini siapa yang membuka baju warga Palestina, dibuka, ditelanjangi, terus dipakein baju tentara Israel untuk masuk terowongan biar ditembakin gitu ya? Biar ya ini jadi pancingan ya? Iya, biar ntar disangka ini para tentara Israel ternyata yang dibunuh misalnya warga Gaza sendiri gitu kan, oleh para pejuang gitu. Kan mereka selama ini. Jadi ini bukan hal yang bukan rahasia lagi. Oh ya, saking mengejutnya begitu ya, nggak berani face to face gitu kan? Ya. Nah berarti memang sekarang ini karena dia tahu juga peraturan internasional kan, ya nggak boleh ngebom tempat rame, nggak boleh ngebom rumah sakit, tempat-tempat netral nggak boleh, justru dibangun militer di bawahnya. Nah itu yang dituduhkan kepada pejuang di Gaza ya. Nah sekarang dengan adanya konflik ini, apa impactnya untuk Gaza? Ya, yang pasti kesibukan militer Israel juga terserap. Terserap. Dan semakin besar konflik yang ada dalam tubuh pemerintahan Israel sendiri, maka semakin besar kemungkinan perang di Gaza itu berhenti. Itu kalau selama ini Israel fokus di Gaza ya, kemudian juga mereka asyik tanpa ada yang mengganggu, ya itu membuka kemungkinan genosida akan semakin panjang. Tapi ketika sekarang terjadi kecaman-kecaman yang sebelumnya sudah ada, kan sudah banyak tuh pemukim ilegal Yahudi itu yang demo ke Netanyahu untuk segera hentikan karena kami sudah tidak sanggup, sekolah-sekolah lumpuh, perusahaan-perusahaan sudah banyak yang kolab. Sekarang dengan ada serangan Iran semakin besar lagi tuh tekanan-tekanan dari mereka untuk memaksa si Netanyahu, apalagi jumlah korban jiwa kan semakin parah itu di Israel itu. Jadi tekanan-tekanan keluarga korban, lalu seenak Netanyahu ya ngomong di media-media bahwa kita akan memenangkan pertempuran, tapi yang mati anak kita, bukan anak ente. Itu sosok itu banyak gitu. Tekan-tekan ini yang akhirnya kan ya kita yakini akan menghentikan perang ini, paling tidak. Ya kebencian udah mulai naik di grafiknya di Israel sendiri sama Netanyahu kan. Gara-gara Netanyahu bawa rudal ke kota itu kan gara-gara dia juga kan berarti kan. Nah, jadi kebencian gara-gara dia korupsi udah, kebencian gara-gara anak-anaknya itu ditaruh di Gaza pula banyak yang stres, kemudian banyak yang meninggal gitu. Dan kebencian karena justru membuat Tel Aviv juga berantakan. Kalau menurut Anda berapa lama nih perang? Oh ini akan panjang nih.
Panjang nih. Perang antara Iran dengan siapa nih? Israel. Ya, tergantung definisi perangnya ya. Artinya mungkin dalam satu titik ini akan berhenti. Iya. Berhenti tapi dalam artian ceasefire. Ya, ceasefire ini bukan berarti perang berhenti seutuhnya. Tap dulu gitu ya. Iya, tap dulu, istirahat dulu sebentar. Tapi perangnya akan terus berlangsung. Dan ini memang sekali lagi permusuhan antara Iran dan Amerika Israel ini bukan permusuhan baru. Ini adalah tabrakan peradaban yang sejak ribuan tahun lalu terjadi antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Kekuatan darat diwakili oleh Persia, kekuatan laut diwakili oleh Romawi. Seperti itu kan? Dari dulu seperti itu. Kekuatan darat itu akhirnya dimodernisasi dalam bentuk Iran dan sekutu-sekutunya. Kekuatan laut dimodernisasi oleh Amerika, Israel dan sekutu-sekutunya. Memang akan selalu ada dua kekuatan pertempuran antara darat dan laut ini. Nah, kalau dari alutsista kekuatan mana? Alutsista ya jelas barat lah sekarang malah. Berarti sebenarnya senjatanya Israel ini masih belum keluar sebenarnya. Sudah keluar, tapi kalau kita bicara Israel, kita bicara barat juga. Pokoknya bagi Israel semua yang dimiliki barat itu punya dia juga, gitu loh. Karena ini yang disebut proyek kolonial barat. Israel ini proyek kolonial barat dan sudah ada didiran sejak awal, sejak didirikannya negara Israel, dia kan sudah ada didiran. Saya akan menjadi perpanjangan kalian wahai barat di Timur Tengah Tengah. Tapi syaratnya kalian jangan biarkan kami lumpuh. Kalau kami lumpuh, kalian lumpuh. Jadi ada keuntungan dari Israel adalah dia punya standby backingan cukup banyak. Iya. Kan? Misalnya alutsista banyak yang ngirimin gitu kan? Iya, nggak akan habis dia. Kalau Iran sendirian banget sekarang kan? Iya, tapi ingat perang ini bukan hanya masalah alutsista ya. Dalam dunia militer itu ada namanya geostrategis. Ya, bagaimana posisi negara itu kuat tidaknya itu tidak hanya ditentukan oleh militer tapi juga oleh strategi, oleh lokasinya. Kalau untuk Iran dia sangat strategis sekali karena dia tuh dikelilingi oleh daratan-daratan yang sangat luas. Jadi untuk masuk ke situ ya pesawat-pesawat itu harus jalan cukup jauh gitu kan, dan Iran punya anti pesawat juga gitu loh. Ya kan nggak gampang. Kalau lewat darat itu lebih parah lagi, nggak bisa lewat darat, habislah oleh kekuatan Iran yang memang sudah menguasai daratan itu kan. Sementara Israel tuh nggak punya kekuatan geostrategis. Israel itu sangat mudah sekali sebetulnya, sangat rapuh sekali karena Palestina ini kan kanan kiri kan dikelilingi oleh laut dan sungai gitu ya. Deket banget itu ya. Iya, jadi gampang banget diakses. Apalagi di sekeliling Palestina ini adalah negara-negara yang marah gitu. Yordan, Mesir ini sebetulnya mereka menjadi bom waktu. Kemudian Suriah, ini ada orang negara-negara yang marah dengan mereka. Jadi itulah kenapa ketika saya kuliah di Gaza ya, jurusan itu ya, Israel Affairs, urusan keisraelan, itu ada dua prinsip dalam pertempuran yang selalu dipegang oleh Israel tuh. Yang prinsip ini nggak boleh sekalipun mereka hilangkan dalam pertempuran. Pertama adalah Israel harus selalu menjadi pihak pertama yang mulai serangan. Itu yang pertama. Harus yang mulai dia. Harus yang mulai. Makanya perang ke Gaza tahun 2008, 2012, 2014, perang melawan negara Arab tahun 67, tahun 73 ya. Israel harus mulai. Karena kalau orang mulai duluan dia punya inisiatif dan dia punya kekuatan tekanan lebih. Kayak main catur lah, siapa yang gerak duluan putih itu punya kemungkinan menang lebih tinggi gitu kan. Itu yang pertama, mereka harus dari pihak yang memulai. Kedua, mereka punya prinsip jangan sampai perang itu di dalam tempat mereka. Harus di luar wilayah mereka atau di tempat musuh. Jadi kayak Amerika dong, mirip dong. Iya, memang sama, itu kan satu produk. Dan hari ini kedua prinsip itu sudah ditaklukkan tahun tanggal 7 Oktober. Yang mulai kan Gaza kan. Shock lah mereka. Kedua, perangnya pun di wilayah Israel. Dan sekarang Iran nyerang juga kayak perang di dalam jantung Israel itu menjadi satu pukulan telak. Iya, nggak diperhitungkan sebenarnya kejadian kayak gini kan. Iya. Nah kalau sekarang ini kondisinya kan berarti udah masuk ke dalam. Jadi sekarang ini dunia udah mulai di fase-fase saling udah mulai berjaga-jaga nih, ibaratnya kan. Iya, standby, siaga. Standby kan. Israel dengan Palestina belum selesai, sekarang dengan Iran, gitu kan. Di sisi lain India, Pakistan, Ukraina, Rusia, Korea juga begitu, Korea Utara.
ini semuanya lagi intip-intipan nih. Belum lagi Cina sama Amerika juga lagi agak intip-intipan nih. Gitu. Ini potensi tertriggernya tinggi sih sebenarnya. Ya kan? Tinggal siapa yang mulai kan gitu. Kalau sampai Israel ini habis, atau Amerika ternyata nggak sekuat itu, sihirnya mereka di daratan Timur Tengah ini kan akan hilang gitu. Misalnya negara-negara yang dulu nurut sama Israel atau Amerika itu akan lepas kan. Misalnya kayak Jordan, Mesir segala macam. Kan ada ketergantungan mereka kan. Terjajah secara ekonomi dan politik sama Israel kan. Itu akan lepas itu kan. Itu ibaratnya kayak semacam apa ya? Bom waktu dong buat mereka nih sebenarnya. Iya, pasti. Dan tapi jangan lupa juga ya, sebetulnya nggak sesederhana itu. Yang di atas panggung geopolitik memang itu yang terlihat ya, pertempuran antara negara-negara dan blok-blok. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang lebih luas, sebetulnya di belakang Korea juga di belakang. Siapa itu? Ya itulah elit. Iya, 3 keluarga yang memegang keuangan dunia hari ini kan. Rothschild, Morgan, Rockefeller. Mereka ada di posisi kubunya siapa? Semua kubu. Siapapun yang menang, tiga keluarga ini akan ya diuntungkan. Jadi peperangan negara ini kayak bidak catur aja bagi mereka. Iya. Berarti benar itu elit. Ada elit di atas yang lagi mainin ini benar nih. Ya iya, itu mah bukan lagi konspirasi ya, ini memang sudah fakta gitu. Makanya kalau kita lihat berkaca pada perang dunia 1, perang dunia 2 sejarahnya kan, itu kan dimainkan oleh mereka semua di belakang negara-negara itu. Ya, Cina sekuat-kuat Cina di belakangnya ya tetap 3 keluarga ini yang mengontrol. Iya, kalau kita lihat ya, negara-negara kaya juga punya utang di World Bank. Jadi, maksudnya semua negara ngutang sama dia, kaya apa sih itu bang gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah berarti ada yang lebih besar di belakangnya. Ini teman-teman perlu tahu juga. Kita pembahasan begini dikit-dikit, cocokologi, konspirasi kan gitu kan. Nggak taunya terbukti sekarang bahwa benar ada sutradara di belakang. Nah kalau sekarang antum bilang bahwa perang ini bisa panjang, ya kan? Perangnya bisa panjang, bisa kemudian ini belum tahu posisinya akan lebih berat kemana nih ya yang akan menang. Soalnya semuanya kayak masih ngintip-ngintipan nih, berjaga-jaga. Dua-duanya pun belum ngeluarin senjata pamungkas gitu kan. Yang ada yang bilang ini bisa aja perang nuklir gitu kan. Tapi kan untuk perang nuklir itu perlu perhitungan yang benar-benar matang kan ibaratnya. Untuk siapa yang menekan untuk perang nuklir, maka negara itu akan jadi mati juga kan gitu kan. Pasti akan dibalas. Nah, menunggu di momen itu saya akan bawa ke arah ini. Ini kan sekarang karena Yordan dan Mesir kan sekarang ada negara yang sebenarnya marah, tapi kayak terpenjara dong. Ada sesuatu yang mengekang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti halnya kemarin ada Global March to Gaza, gitu kan. Kemudian ada teman-teman kita yang kemudian mau ikutan di acara tersebut gitu, kemudian dihadang. Gitu kan. Nah, penghadangan ini ada 2 versi kan. Apakah memang di Mesir ini sudah menjadi kepanjangan tangan dari si rewel, atau memang dihadang untuk keselamatan dari para demonstran dari luar negeri ini? Atau ketiga, nggak mau ikutan jadi ada permasalahan politik antara Israel dan juga Mesir. Nah, pandangan antum lebih kemana tuh? Kalau yang ketiga, pertama nggak juga ya, karena memang permasalahan politik itu sudah ada sejak lama. Dan kalau tekat bahasa teman-teman Gaza ya, bahasa teman Gaza, laptopnya intelijen Mesir sama laptop yang intelijen Yordan, satu laptop dengan intelijen Israel. Maka satu database, maka mereka berbagi database ya, gitu ya. Posisi Mesir ini posisi yang selalu berubah-ubah. Ya, kalau kita bicara geopolitik memang dinamis, akhirnya kita nggak bisa saklek. Nggak bisa polanya gini, tiba-tiba nanti Mesir bikin apa kan kita nggak tahu ya. Nggak bisa. Iya banyak. Ada kalanya Mesir ini memang benar-benar mengambil keuntungan dari perang di Gaza. Ada kalanya Mesir juga menjadikan perbatasan ini bergening untuk dia menekan Amerika. Banyak hal itu terlalu rumit untuk masuk gitu. Tapi yang pasti memang negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina itu mereka sudah terjajah secara sistem, itu pasti. Ya, itulah kenapa mereka tidak bisa menggerakkan militer mereka. Bahkan militer mereka ya memang fungsinya untuk menjaga agar
penjajahan itu langgeng gitu loh. Itu bukan hal baru. Sebelum Barat itu menanamkan Israel di Palestina, mereka sudah lebih dahulu membentuk sistem itu. Makanya ketika kemarin sempat ramai kan bicara solusi dua negara gitu kan. Terus saya mengatakan ini narasi lama. Banyak yang nggak setuju sama saya. Ya, nggak bisa dong kita ini menerima Israel sebagai negara yang berdampingan. Analoginya kan masih analogi yang lama tuh. Bahwa bagaimana kalau kita punya rumah, tiba-tiba ada seorang yang masuk gitu ya, bertamu, lalu kita muliakan, enggak lama tamu ini mengusir anggota keluarga kita satu persatu, lalu meminta sebagian rumah kita untuk jadi rumah dia, gitu kan analogi Islam ini kan. Lama-lama serumah mau diminta kan? Iya, saya bilang ini udah nggak relate dengan kondisi Palestina dan Israel. Udah nggak relate? Nggak relate. Kenapa? Kalau kita menggunakan analogi ini di masa-masa penjajahan Belanda Indonesia itu relate. Ya, tapi yang terjadi hari ini di Palestina itu analoginya ternyata tamu ini bukan tamu sembarangan, bukan orang yang tiba-tiba nyasar, bukan. Tamu ini adalah orang asing yang sudah menguasai pemukiman tempat kita tinggal. Kota kita, tempat kita tinggal itu sudah dikuasai oleh dia. Termasuk sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem politiknya. Tinggal rumah kita doang nih yang belum tunduk nih. Dimasukkanlah tamu ini dalam situ. Itulah Israel di Palestina itu. Ya. Jadi nggak bisa sesederhana itu kita mengusir mereka dengan cara tradisional, nggak bisa. Jadi tamu ini sudah menguasai semua elemen di sekitar kita. Makanya Indonesia lawan Belanda itu face to face antara kekuatan dengan kekuatan. Tapi yang terjadi di Palestina hari ini itu satu kekuatan kecil melawan seluruh elemen kota yang sudah dikuasai oleh tamu itu. Paham ya? Jadi solusinya pun nggak bisa sederhana itu. Itulah yang saya bilang. Sebelum mereka itu menjajah Palestina, ya kan yang dikuasai kan Mesir dulu, Suriah dulu, kemudian juga Yordan dan negara-negara Teluk. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih kemerdekaan semu. Oh, kalian merdeka loh, ini silakan bendera kalian, ini garis perbatasan kalian, ini lagu kalian ya, silakan kalian fokus aja sama orang kalian. Semua dibagi-bagi itu kan. Padahal mereka semua kan cuman boneka sebetulnya. Di balik kekuatan-kekuatan itu ada tangan-tangan Barat yang sudah menggenggam. Makanya ditaruhlah di setiap negara-negara itu pangkalan-pangkalan militer Amerika. Dan pemimpinnya juga yang terkonfirmasi juga. Yang terkonfirmasi gitu loh. Jadi jangan kaget deh melihat pengkhianatan negara-negara sekitar Palestina hari ini. Ya, jangan kaget. Maka saya ketika melihat ada global march to Gaza, saya dihubungi beberapa orang. Di antaranya teman-teman di Mesir tuh. Ustaz sama ikut Ustaz, bagaimana menurut antum Ustaz? Bagaimana menurut antum? Saya bilang jangan dulu. Karena pihak Mesir pun nggak ngasih konfirmasi. Ini lebih ke gerakan sporadis sebetulnya. Tidak kalau perhitungan ya. Tidak matang perhitungannya dan tidak tersistematis gitu kan. Tapi kalau untuk sisi keviralan dapat sih maksudnya. Ya, itu intinya. Kalau emang itu udah maksudnya jadi opini dunia. Jadi berhasil. Iya, berhasil. Makanya kan? Sama misalnya Greta dengan Madeline-nya gitu kan. Dengan global march. Saya yakin mereka pun tahu mereka nggak akan nyampe ke Gaza. Karena saya ini termasuk orang yang sudah menggunakan menjalani dua jalur ini. Saya ketika sebelum Madeline ya, saya juga udah lewat laut dari tahun 2010. Saya kan dari pelabuhan Latakia Suriah naik kapal laut saya mau ke Gaza waktu itu. Dengan 7 aktivis luar negeri itu kan, asing. Kami dikepung di tengah laut itu oleh tentara angkatan laut Zionis kan. Akhirnya kami terpaksa lari. Masuklah kita lewat perbatasan ya, menggunakan jalur kayak tadi global march tuh gitu kan. Nah tapi ya sekarang beda, kondisi seperti ini nggak mungkin bisa tembus. Ya kalau misalnya analoginya adalah satu kota udah dikuasain, oke lah tamunya kita usir dari rumah, tapi kita juga nggak bisa keluar dari rumah. Gitu kan? Ya, itu ya konsekuensinya. Dan yang ada kita ya masalahnya tamu ini tidak hanya dia masuk, tapi orang sekitar rumah kita itu memang sudah bersepakat berkonspirasi untuk masukin tamu ini ke situ. Iya, masukin. Udah kita nggak ada pilihan gitu loh. Berarti polanya sama seperti Salahuddin atau juga Sayyidina Umar ya, yang bantu dari luar. Iya. Ya kan? Iya. Yang bantu bebasin dari luar. Ya betul. Karena yang menjajah dari luar, yang bebasin pun akan dari luar. Dari luar. Harus ada orang berani mematahkan sistem ini, boom, baru akhirnya kita bisa membebaskan tanah ini. Sebenarnya berarti kalau kita lihat
masih panjang PR-nya. Tapi bukan berarti kita pesimis ya. Iya, enggak. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya, untuk kemudian ada kabar-kabar terbaik mengenai pembebasan, atau siapa tahu dari perang ini ada satu kejutan gitu ya yang akan timbul. Iya. Tapi sebelumnya ya kita mengucapin terima kasih juga untuk teman-teman influencer, teman-teman yang udah mewakili Indonesia. Iya, keren banget. Saya apresiasi banget mereka juga. Untuk bisa sampai ke sana gitu kan gitu. Walaupun kita kalau ngerasain kalau di Mesir sendiri kan pakai kamera juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Sangat sensitif. Ada istilahnya kalau di Mesir tuh 1 dari 3 orang itu adalah intel, atau bahkan 2 dari 3 orang itu adalah intel. Bahkan misalnya satu tim jalan sama orang bisa aja satunya itu intel kan. Iya, memang itu negara. Mesir dan Jordan sih sebenarnya ya. Iya. Ngumpul rame-rame pasti salah satunya ada intel gitu. Dan kalau misalnya kita bikin kegiatan kemanusiaan, itu ribetnya luar biasa itu. Infonya di mana ngirimnya segala macam itu juga nggak bisa secara terbuka gitu kan. Ada nggak kata-kata antum terakhir untuk yang sekarang masih konsisten berjuang, dan juga sama juga ini menunggu episode Iran ini? Iya. Jadi teman-teman, buat kalian yang terus berjuang bersuara untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, kalian adalah sisa-sisa kehormatan umat ini. Lanjutkan. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang, teman-teman? Serangan Iran ke Israel ini sebetulnya percepatan. Percepatan. Saya sempat berpikir bahasanya atau firasatnya Ahmad Yasin rahmatullah alaih syahid ketika mengatakan Israel akan hancur dalam 2027. Saya sempat pesimis saya. Kayaknya enggak ada yang mulai nih gitu. Iya. Nah, dengan ada serangan ini semakin terbuka. Oh, kayaknya bener nih. Ini berarti kan kurang dari 2 tahun lagi kan ya. Benar-benar. Ya, semakin dekat nih gitu loh. Nah, artinya apa teman-teman? Israel ini adalah sekali lagi benteng terakhir peradaban barat. Ya, Gaza ini benteng terakhir peradaban umat Islam. Kita lagi bicara 2 benteng di sini ya. Keruntuhan Israel artinya keruntuhan peradaban barat. Ketika satu peradaban runtuh, maka akan ada peradaban baru yang muncul. Dan itu ada peradaban Islam. Ini adalah hasil analisa semua ya, hampir ijma, bukan ulama ya, ijma para pengamat politik dimanapun berada. Sejak tahun 80-an, 70-an, peradaban yang akan muncul di akhir zaman itu peradaban Islam. Nah, kita semua meyakini semua pasti terjadi. Al-Quran, Al-Hadis, semua membahas masalah itu. Nah, maka tugas kita hari ini adalah mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang kompatibel, kredibel untuk memikul peradaban ini. Ya, kita jangan terlalu masuk dalam perdebatan ini deh. Buang-buang energi. Sayang sekali. Jangan memposisi tenaga kita untuk masuk perdebatan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa bla 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 bla. Enggak. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita, mengupgrade kualitas kita, keimanan kita, skill kita, agar kita bisa menjadi generasi yang memang mampu untuk mengawal munculnya peradaban Islam di akhir zaman ini. Iya, jika waktu itu tiba, kitanya udah ready gitu ya. Jadi kita tugas kita mempersiapkan diri ya kan. Iya. Memang ada juga sebuah tayangan politik luar negeri, pengamat perang yang menganalogikan jika ideologi-ideologi yang ada di dunia ini kemudian itu dibentuk, dipandang sebagai seperti saham, maka yang sahamnya akan naik adalah ideologi Islam. Karena ideologi tertua yang sampai sekarang juga belum ganti-ganti kan? Masih bertahan. Kan ideologi barat ada liberalisme, segala macam, komunis segala macam, nggak ada yang pernah bisa bertahan lama gitu kan. Betul. Ini 1400 tahun nggak punya personifikasi profil ketuanya. Jadi kalau mau nembak siapa pemimpin utama dari mereka, itu langsung ke Tuhannya katanya gitu. Jadi ini ibaratnya kalau ini saham bagaimana bisa jatuhin orang kita ya, kepalanya kita nggak bisa jatuhin. Iya betul kan gitu kan. Ya dulu ada komunis, ada Stalin gitu kan, ada banyak tokoh lah. Penggerak ideologi tersebut. Kan? Ketika mati bersama mereka. Semuanya kan gitu kan. Ya mungkin ini bukan agama ya, dari segi ideologi ya gitu ya. Ada mungkin agama lebih tua tapi ideologinya beda kan gitu. Nah ideologinya ini profilnya orang manusia yang semuanya ada umur, masanya, ada lupa, ada sakit kan gitu kan. Tapi Islam bagaimana deh? Kalau kita gencet dia sekarang, dia malah tambah naik jumlah orangnya gitu. Kita mau matiin pentolan profilnya sebagai bentuk kemenangan nggak bisa. Yang ngepalin dia ada di langit gitu. Itu tapi kocak dia. Beliau orang pengamat militer dari Eropa, saya namanya lupa, tapi senyum-senyum melihatnya. Nanti kalau ada saya berikan di sosmed teman-teman semuanya. Ya terima kasih Syekh waktunya ini. Tapi sebelumnya nih kita mau dengar dulu nih referensi dari antum, beberapa buku nih yang bisa dibaca sebagai penyemangat, apa aja nih? Iya. Sebetulnya saya juga baru nulis buku. Judulnya Gaza, Surat Cinta yang Tulis dengan Luka, cuman nggak kebawa sama saya, mohon maaf. Malah nggak kebawa. Ini mau ke festival buku ya kan? Mau promo buku itu maksudnya enggak? Iya, itu sudah launching sebetulnya kemarin.
Dan ini semua ada di IBF nih, teman-teman. Ini saya baca tahun ini kita merilis 3 buku. Ini buku ditulis oleh para pejuang. Jadi isinya itu bukan hanya cerita, tapi isinya adalah energi perjuangan yang bisa kita hirup dan bisa menjadi semangat juang dalam tubuh kita. Satu ya oleh Bang Yahya, kita akan sebut namanya ya. Ini Duri dan Anjelir, ini sebuah novel. Karena dia tuh seorang sastra, dia tuh kuliah sastra dia. Dan dia ketika di penjara menulis kisah hidupnya dan kisah hidup pejuang-pejuang dalam bentuk novel. Ini keren banget ini. Ya Masya Allah, bisa menjadi referensi buat kita bagaimana memahami benar-benar perpolitikan di dalam Palestina, kemudian perjuangannya, kemudian kehidupan masyarakatnya. Ini keren banget. Dan kedua nih, ini buku aslinya saya baca tahun 2012, Amiruzil, ditulis oleh seorang pejuang Palestina yang divonis dengan vonis terlama sepanjang sejarah manusia. Apa vonisnya? 67 kali seumur hidup plus 67 kali seumur hidup plus 5.200 tahun. Berarti sekali seumur hidup aja udah sekali ya itu bakal meninggal sampai meninggal maksudnya. Tapi ini 67 tahun 7 kali. Jadi kalau dia hidup lagi habis dari meninggal 67 kali masih masuk. Iya. Ini. Dan ini isinya itu, jadi ini orang jenius banget, jenius. Dia menguasai berbagai ilmu bela diri. Dia juga seorang insinyur juga, dia seorang mekanik juga. Dan dia ini suksesornya Yahya Ayyash. Dan dia masih hidup di penjara Israel. Dan kenapa dia bisa dihukum selama itu? Itu ada cerita di sini nih. Ini kisah hidup dia, dan dia bungkus dalam bentuk novel, dan ini bagus banget untuk jadi bacaan kalian. Judulnya Pangeran Bayangan. Dan terakhir di Al-Majdah, juga ditulis oleh Abdullah Barghouti juga tentang perjuangan bagaimana seorang muslimah pejuang di Gaza menghabiskan hidupnya dan bagaimana cara berpikir mereka. Ini bagus banget buku-buku ini. Ada sebetulnya orang-orang Gaza ini orang-orang yang sangat produktif menulis. Banyak tulisan-tulisan mereka itu bisa kita jadikan referensi. Dan sekarang saya dan tim saya lagi berusaha menerjemahkan sebanyak-banyaknya tulisan mereka agar bisa menjadi literasi kita semua. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika dirasa menarik, silahkan share linknya sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau tertarik dengan buku-bukunya, langsung aja follow IG-nya Bang Hussein yang udah Instagram ketiga ya ini ya. Kesekian kali. 10 kali 10 ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.